Panggilan. Pada saat ini, aura yang cukup kuat untuk membakar segalanya tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya dan mengalir menuju dada lelaki tua berjubah hitam itu. Ini, tertawa. Lelaki tua itu tidak percaya bahwa gelombang udara yang membakar ini bisa sekuat itu. Merasakan aura tirani, wajahnya tiba-tiba berubah. Sudah terlambat untuk mengelak. Dia hanya mengucapkan satu kata dan tubuhnya terbakar abis. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, lelaki tua berjubah hitam yang baru saja hidup berubah menjadi abu terbang dan tersebar di seluruh tanah. Sejauh ini, ketiga lelaki tua sekte jahat berjubah hitam telah dibasmi oleh Lin Nan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi, hanya karena tidak ada yang lolos, apakah itu berarti tidak ada yang tahu? Sekte jahat. Murid yang bertanggung jawab menjaga semua tetua dan tablet giok jiwa pertama masuk ke ruangan seperti biasa. Setelah melihat sekilas, dia segera menemukan bahwa tablet giok jiwa dari tiga tetua sekte luar telah hancur, dan dia segera menjerit. Tertawa, murid ini tidak berani mengabaikannya, dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya, dan pergi melapor. Ketika berita itu menyebar, seluruh sekte jahat berada dalam kekacauan. Tetua sekte luar adalah yang kedua setelah pemimpin sekte luar, dan dia telah mencapai tahap tengah inti emas. Bagaimana dia bisa dihancurkan dengan mudah? Mustahil, ketiga tuanku tidak akan mati. Setelah mendengar berita tersebut, Bu Jingyu, yang baru berusia 20-an, mengeluarkan raungan, seperti auman binatang buas, dan matanya berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Bu Jingyu, murid jenius paling menonjol dari Sekte Xie dalam 100 tahun terakhir, telah mencapai puncak tahap akhir Jindan di usia muda. Langkah selanjutnya adalah ranah Nas Chen Sol. Tiga lelaki tua yang dibasmi oleh Lin Nan adalah guru pencerahannya dan tiga guru yang paling dia hormati. Setelah mendengar kabar tersebut, Bu Jingyu langsung menggila dan kabur. Periksa, kita harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Kepala sekolah sekte jahat saat ini memasang ekspresi dingin di wajahnya begitu dia mendengar berita itu, dan matanya sangat suram. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengeluarkan raungan marah. Seluruh sekte jahat sangat marah, dan murid jenius datang ke dunia satu demi satu. Bahkan master tahap inti emas yang sudah lama tidak terlihat juga datang ke dunia untuk mencari tahu beritanya. Di hutan sekitar 10 mil jauhnya dari sekte Suantian. Beruang hitam itu terluka parah. Meski tidak mengancam nyawa, lukanya cukup serius. Jika dia tidak mendapatkan perawatan dengan cepat, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengikuti kompetisi kualifikasi masuk. Setelah Lin Nan membuang mayat dan medan perang, dia dengan cepat pergi ke beruang hitam dan mengeluarkan pil kecil yang kembali dari cincin luar angkasa. Begitu bersendewa dengan udara, aroma obat langsung memenuhi udara. Ini didapatnya dari pria parubaya berwajah Tionghoa. Saat itulah hal ini berguna. Dia segera membuka mulut besar beruang hitam itu dan memasukkan pil kecil ke dalamnya. Obat mujarab ini lumer di mulut, jadi tidak perlu khawatir tidak efektif. Lin Nan segera duduk bersila dan mulai mengobati luka beruang hitam itu. Metode ini memungkinkan obat bekerja secepat mungkin. Meskipun Lin Nan sangat berhati-hati, dia masih mengabaikan hal lain. Akankah Hu Fei mengirim satu orang saja? Ketika semua energi sejati dalam tubuhnya dimobilisasi, dia benar-benar memasuki samadhi, otaknya benar-benar kosong, dan semua persepsi terputus. Menurut kecepatannya yang mengerikan dalam melahap energi spiritual, hanya membutuhkan waktu 5 menit. Jadi dalam 5 menit ini, dia bermain api, sama sekali tidak menyadari segala sesuatu di dunia luar. Tertawa. Namun, tepat setelah dia mulai berkonsentrasi, aliran cahaya dengan cepat datang dari jauh ke dekat, mengalir ke arahnya. Namun, aliran cahaya ini tidak menyerang Lin Nan, melainkan berhenti di atasnya, dengan hati-hati memeriksa aura Lin Nan, dan kemudian dengan cepat melarikan diri lagi. 5 menit bukanlah waktu yang lama, tetapi bagi Lin Nan, itu hampir sama dengan penyiksaan. Jika dalam 5 menit ini, bahkan manusia lemah pun bisa membasminya seketika dengan pisau. Otang pembawa sial, Pak Tua, kamu berkomplot melawanku dan mencari kematian. Tiba-tiba, beruang hitam itu tiba-tiba membuka matanya, cahaya tajam memancar dari matanya, dengan cepat melompat dari tanah, dan mengeluarkan raungan yang keras. Dengan baik, Lin Nan juga langsung menarik energi aslinya dan menatap tak berdaya pada keadaan mengamuk beruang hitam itu. Menjadi begitu hidup dan bersemangat, itu seharusnya bukan masalah besar. Beruang hitam bereaksi dengan cepat, karena dia tidak melihat lelaki tua berjubah hitam itu, melainkan Lin Nan, yang sedang menatapnya dengan senyuman di belakangnya. Lin Nan, di mana orang tua itu? Setelah tertegun sejenak, beruang hitam langsung bertanya. Dia pingsan setelah tamparan tadi, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Meninggalkan, Lin Nan tersenyum dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak ingin dia tahu terlalu banyak tentang beruang hitam.
Beruang hitam juga sepertinya tahu bahwa Lin Nan sengaja menyembunyikannya. Dia menatapnya dengan ekspresi aneh dan hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya. Cepat kembali, ini sudah larut, orang tua itu harusnya marah lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, beruang hitam segera menghilangkan keraguan di kepalanya dan terus berbicara dengan tenang kepada Lin Nan. Dan kilauan di matanya menghilang dalam sekejap mata, memperlihatkan ekspresi jujurnya yang biasa. Memang sudah larut, jadi Lin Nan segera berdiri dan segera pergi bersama beruang hitam itu. Gunung belakang Sekte Suantian. Kenapa kalian berdua orang menyebalkan kecil sudah pergi begitu lama? Ketika Lin Nan dan beruang hitam kembali, guru kesengsaraan berteriak dengan marah, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan nada buruk. Dengan baik, Lin Nan terdiam beberapa saat. Tampaknya beruang hitam memahami orang yang sebenarnya menderita dan bahkan bisa memprediksi hal-hal seperti kehilangan kesabaran. Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. Saudara muda Lin Nan hendak menerobos, tetapi tiga lelaki tua berjubah hitam keluar dan mengganggu terobosannya. Itu sebabnya dia kembali terlambat. Mulut beruang hitam bisa menghidupkan orang mati, dan lebih mudah lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya tertegun dan membalikkan urutan pertemuan dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Tapi ini bisa dianggap memberi mereka penjelasan yang masuk akal. Orang tua berjubah hitam, siapa dia? Ketika Tuan Kesengsaraan mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan bertanya. Rupanya ketiga lelaki tua ini juga menarik perhatiannya. Mereka berasal dari sekte jahat. Lin Nan tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan dari orang yang sebenarnya menderita kesulitan, jadi dia segera menjawab. Sebenarnya dia tidak berniat menyembunyikan penderitaannya sejak awal, sehingga dia mengaku dan menceritakan kejadiannya secara detail. Oh tidak, Lin Nan, kamu telah membasmi tiga orang kuat di tahap inti emas. Kamu sangat mesum. Aku ingin mengasingkan diri. Aku harus melampauimu. Ketika beruang hitam mendengar narasi Lin Nan, matanya melebar dan dia meraung. Alih-alih menyalahkan Lin Nan karena tidak mengatakan yang sebenarnya, bocah ini berhasil menginspirasi semangat juangnya melalui kejadian tersebut. Kembalilah. Apa yang kamu lakukan? Melihat beruang hitam itu mencoba masuk ke dalam ruangan, Misteri Master akhirnya pulih dan berteriak keras. Kultivasi dalam pengasingan. Jujur saja di sana, kompetisi kualifikasi masuk akan diadakan 2 hari lagi. Saat ini kamu sedang mengasingkan diri. Aku lupa. Setelah diingatkan oleh Master Misteri, beruang hitam akhirnya bereaksi, menggaruk kepalanya karena malu dan berkata. Lin Nan benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang anak ini, tapi dia masih penuh ekspektasi untuk kompetisi kualifikasi masuk. Hanya saja kondisinya saat ini masih kurang dari itu. Jika Anda tidak berhasil menerobos dalam 2 hari ini atau lebih, itu akan sia-sia dan Anda tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Lin Nan, peluang untuk terobosan jarang terjadi. Kamu harus memanfaatkannya. Master Misteri menatap Lin Nan dengan penuh arti, dan kemudian berkata kepadanya dengan penuh arti. Meskipun Lin Nan adalah prospek yang bagus, jika dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam babak kualifikasi masuk, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi begitu, Lin Nan dengan sungguh-sungguh mengangguk kepada guru kesengsaraan, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata. Sebaiknya kau mengerti. Selain itu, aku tidak akan bisa merahasiakan urusanmu terlalu lama. Zhang Lingtian, pemimpin sekte luar, sudah mulai curiga. Kata-kata Master Misteri selanjutnya membuat Lin Nan dan beruang hitam merasa mati rasa. Jika masalah ini benar-benar menyebar, bukankah itu berarti mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Sekte Suantian di masa depan? Biarkan saja dia datang, Lin Nan tidak bisa membasminya. Beruang hitam selalu belak-belakan, jadi dia langsung mengatakannya tanpa ragu-ragu. Awalnya saya ingin mengatakan itu adalah diri saya sendiri, tetapi mengingat kekuatan tempur saya tidak menimbulkan ancaman bagi Zhang Lingtian. Saya berubah pikiran dan mengatakan itu adalah Lin Nan. Kalian berdua, jaga dirimu, terutama Lin Nan, dan menerobos ke tahap awal pembangunan pondasi secepat mungkin. Jangan khawatir tentang seni bela diri. Sang guru kesengsaraan tersenyum lembut. Tapi kemudian dia berubah menjadi nada yang tidak bisa dimengerti dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada mereka berdua. Lin Nan juga memahami bahwa alasan mengapa guru kesengsaraan berbicara begitu serius kepada mereka sebenarnya adalah untuk menghentikan mereka berdua dari kemalasan. Hanya dengan tekanan Anda dapat memiliki motivasi untuk berlatih keras. Namun baginya, kata-kata tersebut sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Datang ke benua primitif sebenarnya adalah untuk menerobos ke surga tertinggi. Namun jalannya tidak mulus, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Sederhananya, semuanya didasarkan pada premis bahwa ia menerobos ke tahap pembangunan pondasi. Tuan, kami mengerti, Lin Nan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Master Misteri dalam sekejap.
Pada saat ini, kepercayaan diri yang terpancar darinya membuat Master Misery hanya bisa mengangguk sedikit, menunjukkan ekspresi penghargaan. Setelah kembali ke kamar, Lin Nan membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan cincin luar angkasa yang berasal dari lelaki tua sekte jahat itu. Dia diam-diam menyimpan ini sementara beruang hitam tidak memperhatikan, dan dia belum punya waktu untuk menyelidikinya. Tidak ada orang lain di ruangan itu, jadi Lin Nandang mengeluarkan semua benda dari cincin luar angkasa dan menyebarkannya ke seluruh lantai. Ada ramuan, senjata, pakaian, rahasia seni bela diri, dan segala macam hal di depannya, yang membuat Lin Nan bertanya-tanya apakah dia telah merampok sebuah rumah dagang. Di antara mereka, ramuan merupakan bagian terbesar, dan semuanya adalah ramuan yang mengisi kembali energi sejati dan menyembuhkan luka. Lin Nan dengan santai mengambil pil pengumpul roh dan menelannya tanpa berpikir. Benda ini tidak banyak berguna baginya, tapi sangat bermanfaat bagi roh pedang. Pedang Xuan Yuan masih diperbaiki oleh roh pedang. Jika perbaikannya berhasil, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat ke level berikutnya. Tertawa, begitu pil pengumpul roh diturunkan, aura bergelombang langsung dimobilisasi dari dantian dan menembus seluruh tubuh Lin Nan dalam sekejap. Namun, tidak seperti yang dia pikirkan, roh pedang itu tidak bergerak sama sekali. Energi spiritual yang kaya secara otomatis berubah menjadi energi sejati di tubuh Lin Nan dan kembali ke dantian, dengan tenang tanpa jejak riak. Apa yang terjadi? Awalnya, dia menelan pil pengumpul roh ini untuk ditelan oleh roh pedang, tetapi ketidakpedulian pihak lain membuat Lin Nan merasa sedikit aneh. Mungkinkah dikatakan bahwa surga tertinggi di dunia ini telah menekan roh pedang? Salah. Begitu ide ini muncul di benaknya, dia segera mengerutkan kening dan mengabaikannya. Jika dia ditekan oleh dao surgawi tertinggi, maka kekuatan tempurnya seharusnya tidak terlalu kuat. Apalagi wilayahnya sama persis dengan dunia ini, tidak ada perbedaan. Itu sebabnya dia segera membuang ide ini dalam sekejap. Tidak banyak waktu tersisa baginya. Jika ingin mencari peluang terobosan selama periode ini, sepertinya tidak mudah. Tentu saja, ada satu pengecualian. Pertarungan sebenarnya. Jika dia diberikan pertarungan nyata lainnya, dia akan segera merasakan kesempatan untuk melakukan terobosan. Oh, saudaraku, apakah aku begitu sedih? Memikirkan pertempuran sebelumnya dengan lelaki tua sekte jahat, Lin Nan tidak bisa menahan kutukan, dan segera duduk bersila dan mulai berlatih. Terus terang, kultivasi saat ini hanya untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan tidak memiliki efek substantif. Waktu berlalu dengan cepat. Di pagi hari, matahari baru saja menyinari gunung belakang sekte Xuantian, dan Lin Nan keluar dari kamar terlebih dahulu. Lin Nan, apa kabar? Beruang hitam telah berjaga di luar kamar Lin Nan sejak tadi malam. Dia khawatir jika Lin Nan tidak bisa menerobos, tidak akan ada harapan untuk memasuki sekte Xuantian. Oleh karena itu, ketika Lin Nan muncul di hadapannya untuk pertama kalinya, beruang hitam bertanya dengan penuh semangat. Mata itu memancarkan harapan yang kuat, menatap Lin Nan dengan penuh semangat. Tidak ada jawaban, Lin Nan hanya menunjukkan ekspresi tak berdaya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada terobosan. Mata beruang hitam itu hampir keluar dari kepalanya dalam sekejap. Dia menatap Lin Nan dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Jika ada waktu, Lin Nan pasti akan membuat terobosan, tapi yang paling dia kekurangan sekarang adalah waktu. Jangan terlalu khawatir, siapa yang bisa memastikan hal semacam ini? Lin Nan sebenarnya sangat kecewa, tapi dia bersikap cukup terbuka dan memberi sedikit penghiburan pada beruang hitam. Yang terakhir hanya bisa menghela nafas tak berdaya, menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya. Tertawa. Namun, saat mereka berdua hendak menemukan orang yang benar-benar menderita, sesosok tubuh bergegas ke arah mereka. Beruang hitam itu belum menyadarinya, tapi Lin Nan segera memperhatikan pengunjung itu karena persepsinya yang tidak normal. Namun, ketika dia melihat orang itu datang, Lin Nan tidak percaya dan sedikit mengernyit. Itu adalah kakak laki-laki senior yang ditampar olehnya. Pada titik ini, Lin Nan masih belum mengetahui nama Xue Fei, tetapi ini tidak mempengaruhi kemampuannya untuk mengingat Xue Fei. Kompetisi kualifikasi masuk Sekte Xuantian akan diadakan di arena seni bela diri Sekte Xuantian pada siang hari ini. Semua murid yang telah mencapai tahap pembangunan fondasi dapat berpartisipasi. Setelah Xue Fei tiba di depan Lin Nan dan beruang hitam, dia menatap mereka dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu berkata dengan nada sinis. Tidak bisakah mereka yang belum mencapai tahap pembangunan fondasi berpartisipasi? Beruang hitam bertanya pada Xue Fei dengan sadar, tapi matanya menatap Xue Fei dari atas ke bawah dengan cara yang aneh. Pada saat ini, Xue Fei tidak dapat membedakan apapun dari penampilannya, tetapi hal itu membuat beruang hitam merasa sangat tidak nyaman. Terus terang, itu adalah jenis energi yin yang menyesakkan. Terutama ketika Xue Fei melirik Lin Nan,
tatapan jahat yang terpancar dari matanya sangat jelas terlihat. Nafas ini tiba-tiba membuat beruang hitam itu merasakan deja vu. Tapi di mana tepatnya dia bertemu dengannya, dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Berpartisipasi. Jika kita gagal mencapai tahap pembangunan fondasi, Sekte Xuantian pasti tidak akan membuang sampah seperti itu dengan sia-sia. Sue Fei diam-diam menatap Lin Nan, lalu menatapnya dan berkata dengan ringan, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini juga benar, dan Lin Nan secara alami memahaminya tanpa Sue Fei harus bertanya. Kalau begitu aku tidak akan berpartisipasi, kakak, tolong lakukan sesukamu. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Nan tidak berniat meminta sama sekali. Sebaliknya, setelah meninggalkan kata-kata ini dengan ringan, dia berbalik dan masuk ke kamar Master Misery. Sue Fei datang ke sini untuk dua tujuan. Salah satunya adalah untuk mendengar bahwa Lin Nan belum menembus tahap pembangunan fondasi, jadi dia datang untuk mengejeknya. Namun melihat penampilan Lin Nan kali ini, sepertinya dia dirugikan. Tepat, sebagai kakak senior sekte luar, Sue Fei sudah lama tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti itu, dan segera ada keganasan di matanya. Namun, dia belum terbawa amarah. Ketika dia sampai di gunung belakang, ada hal lain. Majikannya Lu Boyi sudah lama tidak muncul, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, dia samar-samar mendengar berita bahwa Lu Boyi mengancam akan membasmi Lin Nan, jadi dia datang ke sini untuk mencari tahu berita tersebut. Master yang menderita telah pergi ke Aula Sekte Xuantian untuk mempersiapkan kompetisi kualifikasi masuk berikutnya. Jadi sekarang hanya ada dua orang di gunung belakang, Lin Nan dan beruang hitam. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Berhenti. Tepat ketika Lin Nan hendak memasuki ruangan, Sue Fei akhirnya berteriak keras, dengan sedikit rasa dingin dalam suaranya yang keras. Terutama matanya, seperti pisau tajam, memancarkan cahaya dingin berdarah saat menyapu Lin Nan. Tidak hanya Lin Nan, tetapi beruang hitam juga terpana dengan penampilan Sue Fei saat ini. Pada saat itu, beruang hitam diam-diam mengeluarkan batang baja di belakang Sue Fei dan menatap Sue Fei dengan wajah waspada. Jika anak ini berani menyerang Lin Nan, dia akan membasminya dengan tongkat dari belakang tanpa ragu-ragu. Lagi pula Lu Boyi sudah mati, dan satu lagi Sue Fei yang meninggal tidak akan menimbulkan pergerakan sama sekali. Apakah Anda akan mengizinkan saya berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi masuk, kakak senior? Maaf, saya tidak tertarik. Lin Nan tersenyum ringan dan berhenti, tapi berbalik dan mengangkat bahu ke arah Sue Fei dengan suam-suam kuku dan berkata. Meskipun Sue Fei memiliki niat ini, dia tidak punya hak. Mengikuti kompetisi kualifikasi masuk pada masa pembangunan pondasi adalah aturan yang sudah diturunkan sejak lama, dan tidak ada yang berhak melanggarnya. Namun, Sue Fei ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Lin Nan. Meskipun dia ditampar terakhir kali, dia agak tidak yakin dan mengira itu hanya kecerobohannya. Selain itu, Lin Nan mengatakan saat ini bahwa dia tidak tertarik untuk lolos, yang berarti dia akan segera turun gunung dan meninggalkan wilayah Sekte Xuantian, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Lin Nan, hari ini sebagai kakak tertua dari Sekte Xuantian, aku akan memberimu pelajaran. Sue Fei segera berteriak pada Lin Nan, dan kemudian bergegas menuju Lin Nan dengan tinju. Bang! Namun, begitu dia mengumpulkan seluruh kekuatan bertarungnya, beruang hitam itu diam-diam muncul dari belakang dan memukulnya dengan tongkat. Celepuk. Sue Fei tidak pernah menyangka bahwa beruang hitam itu bisa begitu kejam dan bahkan berani memukulnya, namun kesadarannya menghilang dalam sekejap mata. Otang pembawa sial, kakak. Itu omong kosong. Beruang hitam terengah-engah, menyingkirkan batang baja itu dengan jijik, dan mengutuk Sue Fei, yang sudah tergeletak di tanah dan pingsan. Wajah Lin Nan selalu tersenyum tipis, dan tidak ada jejak aktivitas psikologis sama sekali. Tertawa. Sementara perhatian beruang hitam masih tertuju pada Sue Fei, persepsi Lin Nan tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi nafas. Dia segera mengangkat matanya dan melirik ke arah aura itu. Dalam sekejap, aliran cahaya dengan cepat naik ke langit dan mengalir menuju kejauhan. Tidak bagus. Beruang hitam juga menemukan aliran cahaya ini dan berteriak kaget, tapi sudah terlambat untuk mengejarnya. Aliran cahaya ini mengalir menuju aula utama Sekte Xuantian tanpa berhenti sama sekali. Beruang hitam, awasi anak ini, jangan biarkan dia kabur, tunggu sampai aku keluar dari pengasingan. Setelah Lin Nan mengucapkan kata-kata ini, dia bergegas menuju kamarnya. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang sedikit tersentuh dalam pikirannya saat ini. Tertawa. Saat dia menutup pintu, energi spiritual di sekitar Lin Nan mulai mengembun dengan cepat, dan bahkan energi sebenarnya dalam dantiannya bocor. Baru saja, dia melihat momen ketika beruang hitam mengangkat batang baja, itu sangat sempurna.
Sulit membayangkan pria kulit hitam bertubuh besar seperti beruang hitam bisa memberikan serangan yang begitu sempurna. Tidak ada aturan, dan tidak ada kilatan rune, tetapi tanda yang keluar dari tangan beruang hitam menginspirasi Lin Nan. Apalagi saat ini ia berada di titik kritis, kesempatan yang tidak cukup baginya untuk menerobos tiba-tiba muncul secara misterius saat ia terpaksa tidak punya pilihan. Faktanya, hal ini juga disebabkan oleh potensi ledakan yang dimiliki Lin Nan sendiri. Saat energi sebenarnya dari tubuhnya menyatu dengan energi spiritual di sekitar tubuhnya, Lin Nan duduk di lantai, benar-benar tenggelam di dalamnya, dan mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dari dunia luar. Karena tidak ada yang bisa melihatnya di kamar. Oleh karena itu, Lin Nan tidak perlu bersembunyi kali ini. Dia melepaskan semua kekuatan bertarungnya, dan aura samar secara bertahap mulai menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi suasana aneh dan dingin. Tapi dantian Lin Nan, dan bahkan seluruh tubuhnya, sama sekali tidak memiliki energi nyata saat ini. Apakah ini rusak dan kemudian dibangun kembali? Ledakan. Tepat ketika pikiran Lin Nan sedikit terganggu, raungan familiar tiba-tiba muncul di benaknya. Oh tidak, kakakku akhirnya membuat terobosan. Sebelum energi aslinya dapat dipulihkan, Lin Nan yakin bahwa dia akhirnya mencapai tahap awal pembangunan pondasi, dan dia berteriak kegirangan. Hal berikutnya akan lebih mudah untuk ditangani. Mengkonsolidasikan Rana adalah hal yang mudah bagi Lin Nan. Energi spiritual di seluruh ruangan mulai bergejolak, berkumpul dengan gila-gilaan menuju tubuhnya. Dan Lin Nan terbakar abis, dan kecepatan dia melahap energi spiritual telah mencapai tahap yang menakutkan. Bahkan monster tua di tahap Nas Chen Sol akan terkejut melihat pemandangan ini. Pada saat ini, pori-pori di tubuh Lin Nan mulai terbuka, dan energi spiritual langit dan bumi memasuki tubuhnya melalui pori-pori tersebut. Ini sepenuhnya melanggar aturan budidaya di benua asli. Siapapun yang melihat kecepatan melahap gila Lin Nan tidak akan pernah tenang. Ini hanya mempertaruhkan hidup Anda. Setelah memasuki tahap pembangunan fondasi, dantian Lin Nan membutuhkan lebih banyak energi nyata, tetapi kecepatan dia melahap energi spiritual menjadi lebih gila lagi. Di seluruh ruangan, semua energi spiritual langit dan bumi telah dimobilisasi. Kali ini, tidak ada gas padat yang dihasilkan di tubuhnya, dan energi spiritual dengan cepat habis. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lin Nan telah dengan kuat mengkonsolidasikan keadaan tahap awal pembangunan pondasi. Seorang praktisi biasa membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 bulan, tetapi dia mampu menyelesaikannya hanya dalam setengah jam, dan ini bukan suatu kelainan. Tertawa, ketika dia berhenti menjalankan pikirannya, aura langit dan bumi dengan cepat menghilang seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan di matanya, cahaya tajam langsung terpancar. Dari luar, Lin Nan tampak lebih tenang dari sebelumnya, dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun ada beberapa hal yang dia ketahui di dalam hatinya. Perlahan membuka pintu, Lin Nan berjalan keluar dengan senyuman khas di bibirnya. Lin Nan, biarkan aku menggosoknya, apakah ini sebuah terobosan? Ketika dia melihat senyum percaya diri di wajah Lin Nan, beruang hitam segera merasakan temperamennya telah berubah, dan dia berteriak kegirangan. Dia tidak percaya Lin Nan bisa menerobos dunia dalam waktu sesingkat itu. Kebahagiaan datang begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menerimanya. Nah, bagaimana dengan anak laki-laki itu? Lin Nan mengangguk setuju, tetapi tidak melihat Sue Fei, jadi dia bertanya dengan sedikit aneh. Lari? Anak ini pura-pura pingsan, dan lari begitu kamu masuk. Beruang hitam menjelaskan kepada Lin Nan dengan malu-malu, tapi dia tidak peduli sama sekali. Orang-orang seperti Sue Fei hanyalah badut baginya. Lin Nan bisa menamparnya di hari pertama dia datang, apalagi menerobos ke tahap awal pembangunan pondasi sekarang. Lin Nan, nama kakak senior sekte luar adalah Sue Fei. Dia biasanya mendominasi dan menindas murid lain dan merampas sumber daya budidaya mereka. Semua orang sudah lama marah tetapi tidak berani berbicara. Akhirnya, setelah hening beberapa saat, beruang hitam terus menjelaskan kepada Lin Nan. Namun, Lin Nan tidak mengambil hati dan hanya mengingat nama Sue Fei. Dalam kompetisi kualifikasi tingkat awal ini, dia harus membiarkan semua orang menyaksikan kekuatan bertarungnya. Haruskah kita menunggu guru atau pergi ke sana sendiri? Lin Nan mengangguk, memeriksa sedikit, dan menemukan bahwa orang yang sebenarnya menderita tidak ada di sana, jadi dia bertanya dengan ragu. Dalam keadaan normal, Lin Nan tidak akan menggunakan persepsinya sendiri untuk menyelidiki tuan yang menderita. Alam orang tua ini tidak terduga, jadi dia harus berhati-hati agar tidak ketahuan dan tidak bisa dibenarkan. Tunggu. Menurutku orang tua itu tidak sebodoh itu meminta kita untuk tidak mengikuti kompetisi kualifikasi masuk. Itu pasti wajahnya. Beruang hitam merenung sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan. Menghadapi, Lin Nan tersenyum dan tidak menjawab apapun.
Persepsinya menyebar tanpa henti, menutupi seluruh gunung belakang dalam waktu singkat. Tertawa, setelah menemukan targetnya, Lin Nan segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar tanpa peringatan. Beruang hitam itu terkejut, mengira ada seseorang yang menyerang mereka lagi. Dia dengan gugup memeriksa sekeliling dengan indera spiritualnya, tetapi tidak menemukan apapun. Hei, jangan gugup, akhir-akhir ini aku ketagihan makan nangui hutan panggang. Bang, Lin Nan sudah berjalan keluar dari belakang beruang hitam saat ini, tertawa kecil, dan melemparkan nangui hutan di pundaknya ke tanah. Ini, sulit bagi beruang hitam untuk percaya bahwa Lin Nan mendapatkan kembali nangui hutan dalam waktu sesingkat itu. Bukankah hal seperti ini hanya masalah keberuntungan? Terlebih lagi, kompetisi akan segera dimulai, dan Lin Nan tidak merasa gugup sama sekali, seolah dia sangat santai. Di sini, sepertinya aku tertular olehmu. Jangan pedulikan permainan otang pembawa sial itu. Ayo makan dulu. Beruang hitam itu terdiam beberapa saat, lalu menukik ke arah nangui hutan dan membersihkannya dengan terampil. Dan saat dia sedang membersihkan nangui hutan, dia mendengus di mulutnya, yang membuat Lin Nan tertawa terbahak-bahak. Dia hanya gugup saat melihat beruang hitam itu, jadi dia sengaja bertindak seperti ini untuk sementara mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Pada babak kualifikasi masuk, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, beruang hitam, seorang kultivator di puncak tahap akhir pembangunan pondasi, tidak akan mengalami ketegangan sama sekali. Yang paling berbahaya adalah para penggarap pada tahap awal pembangunan pondasi. Oleh karena itu, beruang hitam tidak perlu khawatir sama sekali. Memang benar dia bisa memperoleh kualifikasi ini. Tak lama kemudian, aroma barbecue yang menyengat tercium. Lin Nan dan beruang hitam tidak peduli sama sekali. Ketika mereka melihat barbecue sudah siap, mereka berdua meraih kaki belakang nangui hutan dan mulai mengunyahnya. Jika orang yang benar-benar menderita ada di sini, mereka berdua tidak akan bisa mundur sama sekali. Oleh karena itu, hal pertama yang mereka lakukan adalah membasmi kaki belakang nangui hutan tersebut. Tertawa, namun, sebelum barbecue di tangannya selesai, sesosok tubuh bergegas mendekat dalam sekejap mata. Kedua orang menyebalkan kecil itu benar-benar memakan kaki belakangnya terlebih dahulu. Persepsi Lin Nan telah menemukan orang yang menderita, tapi dia tidak mengatakannya, jadi ketika sosok itu bergegas, dia tidak panik sama sekali. Meskipun beruang hitam adalah kakak laki-laki, dia hanya mengikuti arahan Lin Nan. Dia juga melihat sosok itu bergegas, tapi dia tidak tahu siapa orang yang sebenarnya menderita. Namun, melihat Lin Nan tidak bergerak, dia juga tidak bergerak, dan masih mengunyah barbecue. Tuan, Anda kembali, ekor ini adalah penghormatan kami kepada Anda. Setelah beruang hitam mengatakan sesuatu kepada orang yang benar-benar menderita, dia segera mengulurkan tangannya dan meraih ekornya. Ya, ekor nangui hutan itu enak sekali. Lin Nan tersenyum dan segera berkata kepada guru kesengsaraan. Mereka bertiga berkumpul seperti ini, dan bahkan kualifikasi entry level pun dilupakan. Setengah jam kemudian, Misteri Master akhirnya ingat bahwa masih ada kompetisi. Oh, kalian berdua, cepat pakai bajumu dan ikuti aku ke arena bela diri. Guru yang menderita, yang baru saja makan dan hendak istirahat, tiba-tiba menamparkan kepalanya, mengambil dua jubah tau yang bersih dari ring luar angkasa, dan berteriak dengan keras. Dia hanya fokus menikmati barbecue bersama dua orang menyebalkan kecil itu, dan hampir melupakan hal yang sebenarnya. Lin Nan dan Hei Xiong saling memandang, keduanya menunjukkan tanda-tanda senyuman yang tertahan, dan dengan cepat mengenakan jubah tao mereka. Tertawa, namun, saat jubah tao diganti, aliran cahaya mengalir deras. Tidak ada jejak angin. Lin Nan memperhatikan Feng Wuxing terlebih dahulu dan segera mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Tetapi karena orang yang benar-benar menderita ada di sini, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini sama sekali. Bang! Celepuk. Seolah-olah Feng Wuxing sengaja berpura-pura tidak bahagia, guru kesengsaraan mengulurkan tangannya, dan gelombang energi sejati yang samar-samar muncul dalam sekejap. Sebelum Feng Wuxing bisa mendarat dengan mulus, dia langsung dipukul di bagian dada dan terjatuh di tempat, membuatnya kehilangan akal. Kamu tidak bisa terbang di udara di belakang gunung, bukan? Guru yang malang tidak menunggu Feng Wuxing berbicara, dan segera berteriak dengan marah. Tidak, aku tidak tahu. Feng Wuxing ingin bangkit dari tanah, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Saya terbang ke sini seperti ini sebelumnya, dan saya tidak diberitahu bahwa ada peraturan seperti itu di sini. Namun ketika dia melihat wajah muram sang penguasa kemalangan, dia dengan bijak menutup mulutnya. Oh, mungkin aku salah mengingatnya. Aturan ini akan berlaku di masa depan. Kembalilah dan beritahu orang-orang tua abadi itu. Guru yang menderita tidak ragu-ragu saat ini, dan berkata dengan tenang tanpa tersipu atau bernapas. Engah.
Lin Nan dan beruang hitam tidak bisa lagi menahan tawa mereka. Setelah saling memandang, mereka akhirnya tertawa. Di sini, Lin Nan sepertinya merasakan relaksasi dan kenyamanan yang belum pernah ia alami di masa kecilnya, sehingga ia banyak menunjukkan perilaku jahat. Bahkan, ia pun paham bahwa ini hanyalah surga sementara baginya. Tanpa bahaya, akan sulit meraih kehebatan. Apa yang dia kejar adalah tingkat yang belum pernah terpikirkan oleh para pembudidaya di seluruh benua primitif. Ya, Feng Wuxing setuju, tidak berani menolak sama sekali, dengan ekspresi sedih dan tertekan. Oke, berhenti bicara, aku tahu kamu di sini untuk meneleponku, ayo pergi. Melihat ekspresi ragu-ragu Feng Wuxing, Master Misteri segera menyuruhnya untuk menangkap Lin Nan dan beruang hitam Yukong dan pergi. Feng Wuxing yang malang ingin terbang, tetapi ketika dia memikirkan tatapan tajam dan dingin dari guru kesengsaraan, dia segera menghentikan dorongan hati yang muncul di dalam hatinya. Di sini, penderitaan sebenarnya adalah dewa, dan tidak ada yang bisa mengubah apapun. Tertawa, sosok Master Misteri seperti sambaran petir, dan hanya dalam beberapa detik, dia tiba di arena seni bela diri Sekte Xuantian. Ini juga merupakan tempat diadakannya kompetisi kualifikasi tingkat pemula ini. Pertandingan kualifikasi belum dimulai, dan saat ini, seorang lelaki tua kurus sedang berbicara tentang peraturan pertandingan kualifikasi ini. Lin Nan dan beruang hitam mendengarkan sebentar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Aturan kompetisi ini sebenarnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak murid yang datang untuk bergabung dengan Sekte Xuantian kali ini, totalnya 130 atau 40 orang, jika pertempurannya bergantian, niscaya akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, setelah beberapa tetua Sekte Xuantian setuju, 30 murid tingkat pemula akan dipilih di antara orang-orang ini dalam kompetisi kualifikasi masuk ini. Di antara 30 murid tingkat pemula, 5 akan dilatih sebagai murid jenius utama. Semua praktisi yang hadir pasti sangat gembira ketika mendengar berita tersebut. Jika Anda mendapatkan peringkat 5 besar, Anda pasti akan menarik perhatian semua orang, dan Anda akan menjadi pusat perhatian kemanapun Anda pergi. Namun, akan terlalu kejam untuk memilih 30 murid dari 100, 30, atau 40 orang sejak awal. Metode ini sangat sederhana. Esensi sejati yang kuat dari 7 tetua sekte dalam digunakan untuk membentuk susunan pembasmian, mengomunikasikan kekuatan spiritual langit dan bumi dan menempatkan semua orang di dalamnya. Ketika tekanan terus meningkat, para praktisi ini harus menggunakan kekuatan tempur mereka untuk bersaing. Praktisi dengan tingkat kultivasi rendah secara alami akan tersingkir. Cara ini belum pernah terlihat pada kompetisi entry kualifikasi sebelumnya. Setelah semua orang mendengar aturan ini, mereka hanya bisa terkesiap. Namun, setelah Lin Nan dan beruang hitam terkejut, mereka saling memandang dan tidak tergerak sama sekali. Bagi mereka, mereka belum pernah mengikuti pertandingan kualifikasi sebelumnya atau sekarang, dan apakah peraturannya berubah atau tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku harus melampauimu. Beruang hitam telah lama terinspirasi oleh Lin Nan untuk bertarung, dan dia tidak lagi memiliki mentalitas ceroboh seperti sebelumnya. Dia memandang Lin Nan beberapa saat sebelum akhirnya berbicara dengan sungguh-sungguh dan mengepalkan tinjunya. Di bawah sorotan banyak orang, sulit bagi Lin Nan untuk mengungkapkan persepsinya, karena selain para praktisi, ada juga beberapa orang tua yang hadir. Meskipun orang-orang tua ini tampak baik hati, Lin Nan dapat dengan jelas merasakan aura pembasmi yang menindas yang terpancar dari mereka. Oke, para tetua, mohon bersiap. Semuanya datang ke bidang seni bela diri. Siapapun yang menyerah dalam memobilisasi kekuatan tempur akan otomatis tersingkir. Setelah lelaki tua kurus itu selesai berbicara dengan lembut di atas panggung, dia berbalik dan mundur. Lebih dari 100 petani mulai berjalan cepat ke platform batu besar. Saya tidak merasakan apapun ketika saya melihat ke bawah, tetapi ketika Lin Nan berjalan ke platform batu, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah kehilangan semua kontak dengan panggilan tidak terjawab. Semua lelaki tua di sekitar platform batu menghilang di depan matanya. Apakah ini ilusi? Lin Nan segera menggigit lembut ujung lidahnya dengan giginya. Rasa sakit yang menyengat langsung menyentaknya, dan hal-hal yang hilang di depan matanya akhirnya muncul kembali. Melihat kerumunan, hanya beberapa petani yang bisa bereaksi, sementara yang lain tampak bingung. Namun, yang paling mengejutkan Lin Nan adalah 7 lelaki tua berjubah hijau berdiri di sudut platform batu. Hilangnya akal sehat barusan hanyalah masalah sesaat, dan Lin Nan yakin bahwa orang-orang tua ini tidak ada sebelum naik ke platform batu. Saya tidak menyangka akan secepat ini. Setelah melihat sekilas, Lin Nan tiba-tiba menemukan bahwa Zhang Lingtian juga termasuk di antara 7 tetua, dan dia juga yang termuda di antara mereka. Meskipun Zhang Lingtian tidak menunjukkan pandangan bermusuhan terhadapnya. Namun,
Lin Nan tahu betul bahwa Zhang Lingtian bukanlah orang yang sama dengannya, dan dia mungkin akan menusuknya dari belakang kapan saja. 7 tetua mengangguk sedikit, tanpa omong kosong yang tidak perlu, dan segera mengaktifkan energi mereka yang sebenarnya. Dalam sekejap, aura agung tiba-tiba muncul, meliputi lebih dari 100 orang. Hampir pada saat yang sama, Lin Nan merasa seolah-olah berada di bawah tekanan tirani. Perasaan ini jelas seperti langit dan bumi yang saling menekan, membentuk aura pembasmi tirani yang unik. Jika Anda tidak mengerahkan kekuatan tempur Anda untuk melawan, Anda akan secara otomatis dikeluarkan dari barisan pembasmian ini dan dihitung sebagai tersingkir. Setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi masuk adalah seorang praktisi yang ingin bergabung dengan Sekte Xuantian, jadi tentu saja, saat tekanan terbentuk, mereka semua mengerahkan kekuatan tempur mereka untuk melawan. Kendalikan dulu pada tahap awal pembangunan pondasi. Zhang Lingtian dan 7 tetua lainnya segera berkomunikasi satu sama lain untuk memastikan kekuatan formasi pembasmian. Namun, mata Zhang Lingtian tertuju pada Lin Nan di tengah kerumunan. Kecemerlangan di matanya bersinar terus-menerus, dan energi sebenarnya terus memancar dari dantiannya. Seluruh rangkaian pembasmian diaktifkan dalam sekejap. Tentu saja, karena takut merugikan para pembudidaya dengan tingkat budidaya yang relatif rendah, gerakan pembasmian dalam susunan pembasmian secara alami diblokir. Apa yang menimpa lebih dari 100 orang saat ini jelas hanya sebuah kekuatan tekanan. Lin Nan segera duduk bersila dan mengerahkan kekuatan tempurnya untuk menahan tekanan. Ketika dia berada di benua dewa, dia telah menghadapi paksaan semacam ini lebih dari sekali, jadi dia cukup akrab dengannya. Namun ketika dia mengunci seluruh kesadarannya pada susunan pembasmian, dia tiba-tiba menemukan bahwa susunan pembasmian itu sebenarnya mengandung energi spiritual yang unik dan kaya. Energi spiritual yang kaya ini sebenarnya adalah energi sejati yang dikeluarkan oleh ketujuh tetua ini. Esensi sejati ini berpadu dengan energi spiritual antara langit dan bumi, yang membuat energi spiritual di seluruh rangkaian pembasmian begitu kaya. Lin Nan baru berada pada tahap awal pembangunan fondasi saat ini, dan rasa hausnya akan energi spiritual lebih kuat daripada kultivator manapun. Tekanan dalam susunan pembasmian tidak berpengaruh nyata padanya, jadi dia segera membuat keputusan akhir. Melahap energi spiritual. Tertawa. Saat dia memikirkannya, Lin Nan segera mulai melahap aura kaya di sekitarnya dengan gila-gilaan. Karena takut ketahuan, dia sengaja memperlambat kecepatan melahapnya, tapi itu sudah cukup mengejutkan. Ketika Lin Nan mulai menyerap energi spiritual, seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Master Miseri di tribun tiba-tiba mengerutkan kening dan mengarahkan pandangannya pada Lin Nan. Adik laki-laki, muridmu ini cukup baik. Dia sebenarnya bisa melakukan dua hal sekaligus. Nada suara lelaki tua itu tenang dan dia tidak menoleh. Sepasang matanya yang dalam dan bersinar terus menatap Lin Nan saat dia berbicara. Bahkan Lin Nan sampai sekarang tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran orang tua itu. Memang begitu, bocah kecil ini baru saja makan barbeque. Suasana hatinya sedang bagus. Ketika Tuan Kesengsaraan mendengar pujian lelaki tua itu, dia tiba-tiba merasa bahagia, tetapi itu tidak terlihat di luar, dan dia masih terlihat lusuh. Ungkapan ini hampir menjadi ciri khas lelaki tua itu, tidak peduli siapa dia akan merasa sedikit tidak nyaman saat melihatnya. Tetapi lelaki tua di sebelah Tuan yang menderita itu sepertinya sudah lama mengetahui kepribadian orang ini, dan dia tidak menganggapnya serius, dengan sedikit senyuman di bibirnya. Di platform batu, Lin Nan dan banyak praktisi menolak tekanan tirani ini, tetapi ada yang senang dan ada yang sedih. Karena Lin Nan sangat akrab dengan komposisi paksaan, dan levelnya rendah tetapi kekuatan tempurnya cukup kuat, bagi orang luar tampaknya dia menolak paksaan. Namun kenyataannya, dia melahap energi spiritual dalam susunan pembasmian ini dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan bagi praktisi lain, seiring dengan meningkatnya tekanan, butiran keringat halus mulai muncul di dahi mereka. Meskipun susunan pembasmian dan energi kursif sejati yang diberikan oleh ketujuh tetua tetap sama, mereka semua berada pada tahap awal pembangunan fondasi. Namun tidak semuanya dari lebih dari 100 pembudidaya itu jenius, sehingga hal ini menyebabkan tingkat budidaya yang tidak merata. Beberapa orang berada pada tahap awal pembangunan pondasi, sementara beberapa orang telah mencapai puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Sama seperti beruang hitam, sangat mudah baginya untuk menghadapi tingkat tekanan ini sekarang. Bao Wenji, siapa Lin Nan ini? Bao Wenji, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, tiba-tiba mendengar suara familiar yang membuatnya takut, dan dia gemetar ketakutan. Itu adalah suara Sue Fei. Sejak dia memasuki Sekte Xuantian, seolah-olah ada mantra yang dilemparkan padanya. Itu adalah seorang kultivator yang dikirim ke sini oleh bintang dewa, tidak ada yang tahu tentang yang lain. Setelah Bao Wenji berusaha keras untuk menenangkan suasana hatinya, dia akhirnya dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Sue Fei.
Pada titik ini, dia tidak bisa melihat Lin Nan ini lagi. Ranahnya sendiri tidak tinggi, bahkan lebih rendah dari ranahnya di tahap tengah pembangunan pondasi, tapi mengapa hal itu menimbulkan perasaan yang begitu menakutkan? Terutama niat membasmi yang dibawa Ruoyouruwu kepada orang-orang dari Lin Nan membuatnya merasakan rasa takut yang samar-samar. Bintang dewa hanyalah planet spiritual kecil setingkat bintang. Lin Nan ini sangat tidak tahu apa-apa tentang kejadian saat ini sehingga dia tidak akan bisa pergi jauh. Sue Fei terus menatap Lin Nan di platform batu, dengan kemarahan, keengganan, dan mata licik yang tampak sangat rumit. Namun, meskipun dia pernah dikalahkan oleh Lin Nan, dia masih tidak percaya bahwa dia benar-benar bukan tandingannya. Kakak senior, jangan meremehkan musuh. Lin Nan ini tampaknya sangat kuat. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu bahkan tidak berkeringat? Pengamatan Bao Wenji agak halus. Kesadarannya terkunci rapat pada Lin Nan, dan tidak ada detail yang bisa disembunyikan dari penyelidikannya. Setelah diingatkan oleh Bao Wenji, Sue Fei menyadari bahwa memang tidak ada keringat di dahi Lin Nan, dan dia tampak sangat santai. Terus kenapa? Ini baru tahap awal pembangunan pondasi. Jika dia bisa menahan tekanan kekuatan tempur di tahap akhir pembangunan pondasi, saya akan memanggilnya kakak senior. Sedikit cibiran muncul di sudut mulut Sue Fei, lalu dia berkata dengan suara yang dalam. Dia percaya bahwa Lin Nan tidak akan pernah mampu menahan tekanan kekuatan tempur jangka panjang. Cukup sulit untuk berada di posisi 30 besar, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk berada di 5 besar. Bang! Saat dia memikirkan hal ini, suara teredam tiba-tiba muncul dari platform batu, dan seorang kultivator tinggi diusir di tempat. Dia memandang para kultivator yang masih mengerahkan energi sejati mereka untuk melawan tekanan, dan tiba-tiba menunjukkan senyuman tak berdaya. Awalnya, saya ingin bergabung dengan Sekte Suantian untuk membuktikan kekuatan saya, tetapi sekarang tampaknya keberadaan saya adalah yang terlemah di sini. Sambil menghela nafas, dia berdiri di samping dan memandang praktisi di atas panggung dengan ekspresi tenang. Setiap orang telah menemukan tempat duduknya dan duduk di tanah. Mereka memblokir segala sesuatu dari dunia luar dan mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk melawan tekanan. Beberapa praktisi bahkan telah mengambil tindakan putus asa dan siap menelan ramuan tersebut. Ketika peraturan kompetisi diumumkan, mereka tidak mengatakan apakah pil dapat digunakan, jadi para praktisi ini semua mengambil risiko. Pada saat ini, Lin Nan tidak melakukan gerakan apapun, dan wajahnya tetap seperti biasa. Meskipun matanya terpejam, dia dapat mengingat dalam pikirannya keadaan para penggarap di platform batu. Tidak perlu pembangunan pondasi tahap tengah, langsung ke pembangunan pondasi tahap akhir. Saat ketujuh tetua mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan energi sejati mereka, Master of Misery berbicara. Orang tua ini hanya ingin menipu semua orang sampai mati. Hanya saja semua kultivator tidak mengetahui bahwa guru yang menderita telah berbicara, karena semua orang menutup mata dan tidak dapat melihatnya sama sekali. Bahkan Lin Nan, untuk memastikan bahwa tidak ada yang menemukan persepsi kuatnya, secara otomatis pergi ke platform batu dan mengunci persepsinya pada lebih dari 100 orang ini. Mendengar kata-kata dari guru yang menderita, ketujuh tetua, bahkan Bao Wenji, Sue Fei dan yang lainnya tercengang. Pemaksaan pada tahap awal pembangunan pondasi dapat membuat sebagian praktisi berkeringat. Jika tidak ada jeda di tengah-tengah untuk langsung mengaktifkan paksaan yang dahsyat pada tahap selanjutnya pembangunan pondasi, hal tersebut tidak terbayangkan. Namun, ketujuh tetua tidak punya pilihan selain mendengarkan apa yang dikatakan guru, jadi mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke lelaki tua di samping guru, sengaja atau tidak. Orang tua itu tersenyum tipis dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Tertawa, setelah menerima sinyal yang dikonfirmasi, ketujuh tetua segera mengaktifkan energi sejati yang lebih kuat, yang dengan cepat mengembun dan bergabung menjadi paksaan pada platform batu dengan telapak tangan mereka. Ditingkatkan. Saat Lin Nan merasakan tekanannya meningkat, dia benar-benar menunjukkan senyuman tipis, tidak khawatir sama sekali. Meningkatnya paksaan berarti energi spiritual yang ada dalam susunan pembasmian juga lebih kuat. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sekarang, tapi sebenarnya sedikit bersemangat. Energi spiritual ini jauh lebih kaya daripada energi spiritual yang dikumpulkan dalam formasi di rumah jerami. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk berlatih. Jika bukan untuk menyembunyikan kemampuan melahapnya yang menyimpang, dia pasti bisa menelannya tanpa kendali. Bang bang bang. Ketika tekanan tiba-tiba meningkat hingga tahap akhir pembangunan pondasi, para penggarap yang berjuang untuk melawan langsung diusir. Kali ini, karena mereka melintasi wilayah kecil, 40 atau 50 pembudidaya kehilangan kualifikasinya. Kompetisi sistem gugur yang unik ini bisa dibilang kejam. Kehilangan kualifikasi masuk berarti para pembudidaya ini telah kembali ke tempat asal mereka dan kehilangan semua harapan. Tiba-tiba, Sue Fei, yang telah menonton di antara penonton,
mau tidak mau mengangkat alisnya sedikit, dan ekspresi Lin Nan di atas panggung juga sedikit bergerak. Kekuatan tempur anak ini memang cukup kuat. Bahkan dengan tekanan di tahap akhir pembangunan pondasi, tidak terjadi apa-apa. Dia mengunci seluruh kesadarannya pada Lin Nan dengan sedikit kebingungan, mengerutkan kening, dan bergumam diam-diam. Adapun apa yang baru saja dia katakan, tidak ada yang mengingatnya, karena murid luar di belakangnya semua memusatkan perhatian mereka pada Lin Nan. Ketika Lin Nan mengalahkan Sue Fei dengan tamparan, berita sudah menyebar ke sekte luar, jadi Lin Nan tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian dalam pertandingan kualifikasi level awal ini. Lihat, Lin Nan masih belum berkeringat. Aku sudah melihatnya sejak lama. Kekuatan bertarung orang ini memang kuat. Hah, dia berada di kondisi apa? Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Dalam sekejap, bisikan diskusi datang dari murid luar di belakang Sue Fei. Sebagai kakak senior sekte luar, tentu saja dia jauh lebih kuat dari murid biasa ini dalam hal alam, jadi kata-kata ini sengaja diturunkan. Tapi kata demi kata masih sampai ke telinga Sue Fei. Saat ini, dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah, namun dia tidak bisa berkata apa-apa, karena dengan kata-kata tadi, statusnya sudah menurun. Tunggu saja, aku harus mencari tahu cara curangmu. Pada saat ini, Sue Fei secara naluriah berpikir bahwa Lin Nan tidak mengandalkan kekuatan tempur untuk menahan tekanan, tetapi dia telah menggunakan beberapa metode khusus. Jadi dia mengertakkan gigi dan memusatkan seluruh kesadarannya pada Lin Nan, berniat mencari tahu mengapa dia begitu tenang. Bang! Kultivator lain dikeluarkan dari barisan pembasmian dan juga kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Suantian. Meski agak disesalkan, aturannya memang seperti itu, jadi saya hanya bisa menerima nasib saya. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu pada tahap awal pembangunan pondasi. Adik laki-laki, kamu telah menemukan harta karun kali ini. Orang tua yang telah menatap semua praktisi di atas panggung tidak bisa tidak memperhatikan Lin Nan lagi, dan kemudian berkata dengan penuh arti kepada guru yang menderita di sampingnya. Pada saat ini, bahkan dia sedikit terkesan dengan Lin Nan, tetapi yang lebih dia minati adalah mengapa ranah dan kekuatan tempur Lin Nan tidak berada di jalur yang sama, tetapi ada perbedaan yang begitu besar. Kakak senior, sejujurnya, saya juga tertarik dengan kecakapan tempur bocah cilik ini, dan saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa pagi ini, dia belum berhasil menembus tahap awal pembangunan pondasi. Tuan yang menderita itu jelas sangat terkesan dengan kata-kata lelaki tua itu. Dia langsung tersenyum sedikit, tapi kemudian berkata kepada lelaki tua itu secara misterius. Kebaikan, apa? Mendengar berita itu, seluruh tubuh lelaki tua itu tampak sedikit gemetar, dan keterkejutan muncul di wajahnya yang awalnya tanpa emosi. Jika benar seperti yang dikatakan guru kesengsaraan, maka Lin Nan ini tidak lebih dari seekor kuda hitam di sekte Suantiannya. Jika dia dikultivasikan dengan baik, pada waktunya dia pasti akan berdiri di atas murid-murid lainnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan terlalu kaget. Semakin bersemangat kamu akan semakin panik. Tuan yang menderita itu tidak memberikan wajah apapun kepada lelaki tua itu, juga tidak menjelaskan terlalu banyak, dan berkata dengan nada tenang. Ya, teruslah membaca. Saya sangat menantikan anak ini lolos ke posisi pertama. Mendengar ini, lelaki tua itu juga setuju dengan perkataan tuan yang menderita, dan mengangguk sedikit. Kedua orang itu berbicara seolah-olah mereka sedang bermain teka-teki, tapi Lin Nan tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian mereka. Pada saat ini, Lin Nan sedang berkonsentrasi menelan energi spiritual yang kaya. Meskipun dia tidak menunjukkan kemampuan melahap yang tidak normal itu, dia merasa nyaman dalam susunan pembasmi energi spiritual yang begitu kaya, dan energi sebenarnya dalam dantiannya meningkat perlahan. Bahkan kecepatan melahap energi spiritual antara langit dan bumi meningkat lebih dari 100 kali lipat. Namun, ketika energi sejati dalam dantiannya hampir jenuh, energi spiritual yang kaya mulai keluar, dan tidak peduli seberapa banyak dia menelannya, energi itu tidak dapat diubah menjadi energi sejati. Setelah mengetahui hal ini, Lin Nan segera terbangun dari keadaan mabuknya dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Ranah pada tahap awal pembangunan pondasi telah terkonsolidasi sepenuhnya, namun jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia menemui hambatan yang bahkan membuatnya merasa sedih. Menembus kemacetan berarti dia telah memasuki tahap tengah pembangunan pondasi. Ketika dia berada di alam Shinto sebelumnya, dia belum mengetahuinya dan berpikir bahwa esensi murni dapat menembus alam dalam sekejap. Namun, ketika dia memasuki tahap pembangunan pondasi, wawasannya secara alami meluas, dan dia memahami perbedaan antara tahap pembangunan pondasi dan alam Shinto. Sekalipun itu adalah dunia kecil, itu tidak dapat diimbangi dengan energi sejati. Anda harus mencari peluang untuk terobosan, jika tidak, Anda tidak akan dapat mencapai kesuksesan. Melihat begitu banyak energi spiritual yang kaya terbuang percuma,
Lin Nan merasa seperti membuang-buang sumber daya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa status para penggarap di sekitarnya karena bosan. Tentu saja, hal pertama yang ingin dia periksa adalah beruang hitam. Anak ini memiliki potensi besar dan layak untuk ditelusuri. Namun, ketika dia memperhatikan beruang hitam itu, dia tertarik oleh seorang praktisi muda di sebelah beruang hitam itu. Kultivator ini, seperti Lin Nan, menelan energi spiritual di seluruh rangkaian pembasmian tanpa perasaan terhalang. Melalui persepsi abnormalnya, Lin Nan dengan mudah menemukan fluktuasi halus energi spiritual. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, mustahil untuk mendeteksi perilaku halus seperti itu. Dan ini bukanlah hal yang paling penting, menurut persepsi Lin Nan, kultivator muda ini memiliki aura yang agak menyeramkan ketika dia melahap energi spiritual. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dideteksi dengan menggunakan persepsi, tetapi hanya perasaan bahwa Lin Nan mengandalkan indera keenamnya yang tajam. Aura suram ini tidak banyak berfluktuasi, tapi membuat Lin Nan tiba-tiba bersemangat. Ledakan. Begitu ide ini muncul, dia seperti sambaran petir, dan pikirannya menjadi kosong. Sekte jahat. Aura lemah yang terpancar dari praktisi muda ini ternyata sama dengan teknik yang dilakukan oleh sekte jahat, yaitu memancarkan energi yin. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa para pembudidaya dari sekte jahat akan berani secara terang-terangan memasuki sekte Suantian untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi masuk. Apakah ada konspirasi di balik ini? Meskipun dia merasa bahwa kultivator muda ini memiliki aura sekte jahat, Lin Nan tidak akan pernah mengatakannya tanpa bukti yang meyakinkan. Jika sekte jahat benar-benar memiliki konspirasi, dia tidak akan pernah berdiam diri. Dia tidak berteman dengan orang lain, tetapi demi beruang hitam dan pria yang sangat menderita, dia harus mengambil tindakan. Apakah itu benua dewa atau benua primitif, Lin Nan hanyalah seorang pejalan kaki. Namun ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengabaikannya. Jika Anda ingin menguasai jalan surgawi tertinggi di sini, Anda harus memiliki kekuatan dan pemahaman yang cukup, tetapi pengalaman ini dikumpulkan seluruhnya melalui pertarungan sebenarnya. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil tindakan jika tidak diperlukan, tetapi jika memang diperlukan, dia tidak akan pelit. Puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Tiba-tiba, lelaki tua di samping tuan yang menderita itu berbicara. Suaranya sangat lembut, tetapi terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Sungguh tingkat kultivasi yang tinggi. Bahkan Lin Nan, yang berada dalam barisan pembasmian, juga mendengar suara yang jelas ini, dan segera sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati. Tertawa. Dalam sekejap, kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba muncul, segera setelah lelaki tua itu selesai berbicara. Ini setara dengan kekuatan tempur pamungkas para pembudidaya dalam barisan pembasmian. Ketika tekanan muncul, para praktisi ini mengerahkan kekuatan tempur terkuat mereka untuk menghadapinya. Namun, tekanan semacam ini terlalu kekanak-kanakan bagi Lin Nan. Bahkan tekanan di alam rahasia para dewa dan ibel di benua dewa jauh lebih kuat dari ini. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, dengan tubuh dewa alami dan kekuatan tempur yang kuat, dia tidak memiliki tekanan sama sekali untuk menghadapi tekanan ini. Pada titik ini, dia akhirnya memahami sesuatu. Di benua primitif, aturannya adalah tidak ada yang terkuat, yang ada hanya lebih kuat. Keterampilan bela diri adalah penempaan tubuh praktisi. Siapapun yang dapat mencapai batas fisik dapat mengaktifkan seni bela diri. Kekuatan tempur setara dengan pengembangan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin kuat kekuatan tempur dan semakin kuat potensinya. Namun, keduanya didasarkan pada landasan alam. Sederhananya, jika ranah hanya pada tahap pembangunan fondasi, maka hanya seni bela diri yang termasuk dalam tahap pembangunan fondasi yang dapat diaktifkan, dan kekuatan tempurnya akan sedikit lebih tinggi. Jika ranah tidak ditingkatkan, seni bela diri tingkat tinggi tidak dapat diaktifkan, dan kekuatan tempur tidak dapat dirangsang sepenuhnya. Adapun Lin Nan, dia telah berlatih peperangan dan seni bela diri sejak dia memasuki benua ini. Ditambah dengan tubuh dewa alaminya, seolah-olah dia telah diberi cheat di benua primitif. Kecepatan melatih dan membasmi musuh lintas batas sudah menjadi kartu truf terbaiknya, yang setara dengan memberinya prasyarat untuk pamer. Oleh karena itu, pada saat ini, bahkan jika ketujuh tetua mengaktifkan tekanan puncak dari ramuan emas akhir, yang terkuat dalam formasi pembasmian, Lin Nan tidak akan merasakan ketidaknyamanan apapun. Setidaknya, dia bisa bertahan dengan setengah batang dupa. Namun hal yang paling kritis adalah ketujuh lelaki tua ini tidak dapat mempertahankan barisan pembasmian dalam waktu yang lama. Ketika paksaan pertama kali muncul, wajah masing-masing kultivator tiba-tiba menjadi lebih cerah dari sebelumnya, dan butiran keringat berjadewa dari dahi mereka. Sue Fei, yang telah menonton di antara penonton, mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Dia benar-benar tidak percaya Lin Nan masih bisa bertahan saat ini. Terutama di antara para pembudidaya yang tersisa, beruang hitam dan pembudidaya muda sama-sama menarik perhatian. Beruang hitam telah duduk di tanah dengan mata tertutup sejak dia sampai di platform batu, melupakan semua gangguan dari dunia luar. Dia tahu bahwa sama sekali tidak ada seorang pun yang akan mengancamnya, tapi guru kesengsaraan mengawasi dari samping. Jika dia menyerangnya saat ini, menurut karakter orang yang suka kesengsaraan, dia akan bisa membasminya dengan satu tamparan. Oleh karena itu, dalam situasi di mana tidak ada bahaya, beruang hitam tidak perlu khawatir dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk melawan tekanan tersebut. Wilayahnya sendiri adalah puncak dari tahap akhir pembangunan fondasi, dan setelah penempaan tubuh, itu setara dengan terobosan sempurna. Beruang hitam sebenarnya cukup mampu menahan tekanan dari alam yang sama, dan dapat menahannya tanpa terlalu banyak usaha. Bang bang bang. Setelah melanjutkan beberapa saat, serangkaian suara tiba-tiba dimulai. Para pembudidaya yang berada di puncaknya pada tahap akhir pembangunan pondasi tidak dapat terus menahan tekanan besar ini dan langsung diusir. Saat ini, hanya ada 27 pembudidaya yang tersisa dalam barisan pembasmian. Tidak ada keraguan bahwa 27 orang ini telah memperoleh kualifikasi masuk. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu tiba-tiba berdiri dan hendak berteriak untuk berhenti. Tunggu, lanjutkan. Tetapi lelaki tua di sebelah tuan yang menderita itu menghentikan tindakannya saat ini, dan tersenyum lembut dan berkata. Tatapan matanya yang tak terduga dan mendalam membuat semua orang tidak menyadarinya. Tahap awal ramuan emas. Misteri Master sama seperti sebelumnya, dengan ekspresi senyuman yang sama di wajahnya, dan dia juga berteriak keras di tempat. Tertawa, 7 tetua tidak berani mengabaikannya. Setelah menerima perintah, mereka dengan cepat mengaktifkan energi sejati mereka dan mendorong kekuatan tempur mereka ke tahap awal ramuan emas. 27 murid yang tersisa dalam barisan pembasmian tidak diragukan lagi adalah mereka yang memiliki bakat luar biasa. Mampu menahan tekanan tahap awal inti emas ketika wilayahnya sendiri baru berada di puncak tahap akhir pembangunan pondasi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Bang! Namun, ketika tekanan tirani dari tahap awal ramuan emas tiba-tiba menimpa 27 orang ini, seorang kultivator lain tidak dapat menahannya dan langsung diusir. Namun dalam kasus ini, tidak ada yang menertawakannya, karena ia mampu menahan tekanan jin dan tahap awal dan bangga akan hal itu. Bang bang bang, tekanan kuat dari tahap inti emas telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari tahap pendirian yayasan. Energi kuat di seluruh susunan pembasmian telah dikompresi secara drastis, dan bahkan udara telah tersedot keluar. Rasa penindasan yang menyesakkan menyelimuti semua orang dalam sekejap. Dan suara tumpul itu menjadi satu, dan 23 dari 26 pembudidaya yang tersisa diusir di tempat. Hanya 3 pembudidaya terakhir yang tersisa dalam barisan pembasmian. Lin Nan, beruang hitam, dan kultivator muda yang Lin Nan perhatikan sebelumnya. Di antara ketiga orang itu, wajah beruang hitam sedikit pucat, dan butiran keringat muncul di dahinya, menetes ke tanah. Terobosan sempurna ke puncak tahap akhir pembangunan fondasi, dan kemampuan untuk mempertahankan tekanan tahap inti emas untuk waktu yang lama sudah termasuk dalam kategori orang yang sangat berbakat. Oh tidak, kekuatan bertarung Lin Nan begitu kuat. Sue Fei tidak bisa mempercayai matanya. Dia menatap Lin Nan yang dengan mudah menghadapi tekanan dalam barisan pembasmian. Mendesis. Penampilan ketiga orang tersebut pun membuat semua orang yang hadir terkesan. Mereka tidak percaya bahwa 3 orang yang tersisa benar-benar memiliki kekuatan bertarung seperti itu, dan mereka semua hanya bisa terkesiap. Ramuan emas tingkat menengah. Tiba-tiba, ketika semua orang mengira ketujuh tetua memberikan tekanan untuk terakhir kalinya dan diam-diam menunggu hasilnya, sebuah suara keras langsung membuat semua orang gila. Orang yang berbicara adalah lelaki tua yang duduk di sebelah tuan yang menderita. Orang lain mungkin belum mengenal orang ini, tetapi para tetua sekte Suantian ini memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Orang ini tidak lain adalah kepala sekolah dari sekte Suantian, Master Suantian. Setiap generasi kepala sekolah sekte Suantian tidak akan menggunakan namanya sendiri, tetapi akan mewarisi gelar Suantian Ren. Apa yang dia katakan benar adanya di sekte Suantian, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Tertawa. Dalam sekejap, ketujuh tetua dengan cepat mengerahkan energi mereka yang sebenarnya dan mulai menyesuaikan tekanan dalam susunan pembasmian ke tahap tengah ramuan emas. Maaf, kalian berdua mesum, ini belum berakhir. Bang, beruang hitam itu jelas telah mencapai akhir kekuatannya dan tidak dapat melanjutkan. Dia mengeluarkan raungan keras di tempat dan melepaskan perlawanan. Ketika tekanan tiba-tiba turun di tahap tengah ramuan emas, tubuh beruang hitam telah diusir. Pada titik ini, Lin Nan dan kultivator muda adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh barisan pembasmian. Wajah keduanya cukup tenang, saling berhadapan, dengan penuh provokasi di mata mereka. Tiba-tiba,
Mata Sue Fei berbinar, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Nan masih memakai cincin luar angkasa di tangannya. Seorang kultivator yang berasal dari bintang dewa kecil tidak akan pernah memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Mungkinkah ada harta karun di cincin luar angkasa ini? Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa lagi menghapus spekulasi dari pikirannya. Selain itu, dia bahkan lebih bersemangat untuk cincin luar angkasa Lin Nan. Ledakan, tekanan kuat telah diberikan pada Lin Nan dan kultivator muda, tetapi keduanya sama sekali tidak peduli, seolah-olah tekanan ini tidak ada sama sekali. Tertawa, keduanya sebenarnya tersenyum tipis di saat yang sama dan menutup mata tanpa ekspresi apapun. Ini, sangat kuat. Melihat keadaan Lin Nan saat ini, beruang hitam tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya dan bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya dia ingin melampaui Lin Nan, tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa berharap dan menghela nafas. Orang lain mungkin tidak mengetahui alam asli Lin Nan karena mereka tidak dapat melihatnya. Tapi beruang hitam tahu bahwa ini hanyalah tahap awal pembangunan pondasi. Apalagi pembangunan pondasi tahap awal ini masih merupakan tahap awal pembangunan pondasi yang baru saja ditembus. Kalau penggarap biasa, saya khawatir bahkan tidak bisa mengkonsolidasikan ranahnya. Tapi Lin Nan mampu menahan tekanan tirani seperti itu. Sungguh sulit dipercaya apa yang terjadi di depannya. Mendengus. Namun, meskipun beruang hitam berpikir demikian, Zhang Lingtian, yang terus mengaktifkan energi aslinya di lapangan, terkejut dan mendengus diam-diam. Cahaya cemerlang muncul dari matanya saat ini. Pada saat ini, dia memiliki niat membasmi terhadap Lin Nan, bahkan niat membasmi yang super. Dia tidak punya dendam terhadap Lin Nan, tetapi dalam 3 bulan terakhir, setelah banyak penyelidikan, dia mengarahkan pandangannya ke gunung belakang. Begitu Lubo menghilang, bahkan Penatua si Tsunami, yang dia kirim untuk menyelidiki, tidak mendapat kabar. Jika dia tidak dapat menebak apapun, maka pekerjaannya sebagai pemimpin sekte luar akan sia-sia. Setelah merangkum serangkaian peristiwa, Zhang Lingtian akhirnya memutuskan bahwa kedua tetua telah terbasmi, dan seharusnya penguasa kesengsaraanlah yang mengambil tindakan. Pada tahap inti emas, beruang hitam dan Lin Nan pasti tidak memiliki kemampuan membasmi. Sekarang murid guru kesengsaraan berada dalam jangkauan serangannya, jadi dia segera membuat keputusan. Membasmi, bahkan di hadapan publik, keinginannya untuk membasmi Lin Nan hanyalah sebuah pemikiran. Selain itu, kecakapan tempur yang ditunjukkan Lin Nan saat ini sudah cukup untuk membuatnya takut. Gagasan balas dendam terhadap orang yang menderita masih melekat di benaknya seperti obsesi yang tidak bisa dihapus. Memikirkan hal ini, Zhang Lingtian segera mengerahkan sisa energi sebenarnya di dantiannya dengan seluruh kekuatannya dan dengan cepat menyuntikkannya ke dalam formasi pembasmian. Tampilan mematikan. Lin Nan baru saja menutup matanya ketika dia merasakan sedikit niat membasmi, dan segera mengerutkan kening. Jejak aura pembasmi ini tidak jelas, tapi tidak terlalu kuat. Namun, Lin Nan sangat yakin bahwa target dari niat membasmi ini adalah dirinya sendiri, dan persepsinya langsung tertuju pada Zhang Lingtian. Aura lemah yang terpancar dari orang ini berfluktuasi dengan sangat jelas, jadi Lin Nan segera yakin bahwa itu adalah aura pembasmi yang terpancar darinya. Mendengus. Dia mendengus diam-diam. Dia bahkan tidak membuka matanya. Dia mengabaikan aura pembasmi dan membiarkannya menyerang tubuhnya. Faktanya, Lin Nan sudah yakin bahwa Zhang Lingtian melakukan sesuatu secara diam-diam, tetapi dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Apalagi saat ini ia masih dalam tahap masuk kualifikasi, tidak mungkin ia bisa menghentikannya. Dalam situasi seperti ini, seseorang hanya bisa membiarkannya berlalu dan tidak bereaksi. Tertawa. Tiba-tiba, karena suntikan energi sejati Zhang Lingtian, seluruh rangkaian pembasmian diaktifkan sepenuhnya dalam sekejap. Niat membasmi yang telah dilindungi sebelumnya meledak sepenuhnya dalam sekejap. Satu demi satu, angin kencang meledak secara sembarangan dalam formasi pembasmian, saling berbondong-bondong, dan energi tirani membawa aura kehancuran yang kuat. Tidak bagus. Pada saat ini, semua orang, termasuk kepala sekolah sekte Xuantian dan penguasa kesengsaraan, semuanya melompat dari kursi mereka, dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Formasi pembasmian, seperti namanya, merupakan formasi dengan sifat mematikan yang kejam. Namun karena mereka sengaja ingin melenyapkan beberapa praktisi dengan kemampuan tempur yang lebih lemah kali ini, mereka menggunakan metode eliminasi ini. Namun, sebelum mengaktifkan formasi pembasmian, ketujuh tetua telah diberitahu dengan jelas bahwa mereka tidak diperbolehkan mengaktifkan semua mata formasi pembasmian dalam formasi pembasmian. Tapi sekarang, barisan pembasmi telah terbentuk, kecuali jika ditembus dengan kekerasan, mustahil untuk menghentikannya. Namun, jika susunan pembasmian diserang dengan kekerasan, niscaya akan menyebabkan energi dari susunan pembasmian menjadi bumerang,
dan Lin Nan serta para pembudidaya muda di dalamnya tidak akan mampu menahan energi yang begitu kuat dan akan dihancurkan dalam sekejap. Apa yang terjadi? Bahkan beruang hitam sedikit mengernyit saat ini, dan dia dengan jelas merasakan aura pembasmian dalam susunan pembasmian meningkat dengan cepat. Tertawa, Master Kesengsaraan khawatir tentang keselamatan Lin Nan, jadi dia melompat dari kursinya dalam sekejap dan langsung menuju ke 7 tetua. Bang bang bang. Kekuatan agung dari energi sejati langsung keluar dari telapak tangannya, membuat 7 tetua terbang menjauh di tempat. Namun, setelah susunan pembasmian diaktifkan, itu tidak dapat dihentikan sama sekali. Dia sangat marah sehingga dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap ke-7 tetua yang jatuh ke tanah. Siapa itu? Jarak keraguannya relatif jauh, dan Zhang Lingtian sengaja menekannya, sehingga fluktuasi auranya tidak terlihat jelas, sehingga bahkan guru kesengsaraan pun tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Matanya menjadi sedikit merah, dan dia bertanya dengan suara dingin. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Lingtian tentu saja tidak akan mengatakan bahwa dialah yang memulai rangkaian pembasmian, karena toh tidak ada yang melihatnya. Kesunyian. 6 tetua yang tersisa juga terdiam. Mereka lebih dirugikan daripada orang lain, tetapi mereka tidak punya alasan untuk bernalar karena mereka tidak tahu siapa yang mengaktifkan susunan pembasmian. Saat ini, orang yang paling bahagia adalah Sue Fei. Sebagai murid Sekte Xuantian, dia pasti mengetahui kekuatan susunan pembasmian. Lin Nan dan kultivator muda terjebak di dalamnya. Menurutnya, mereka tidak berbeda dengan orang mati. Pada saat ini, semua murid Sekte Xuantian terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa susunan pembasmian telah diaktifkan. Saya pikir saya akan melihat munculnya seorang jenius. Tapi saya tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Siapa itu? Berdiri. Master Xuantian dari Sekte Xuantian juga dengan cepat tiba di depan 7 tetua pada saat ini, sedikit mengernyit dan bertanya. Dia terkejut dan menyesal saat ini. Jika dia tidak membiarkan rangkaian pembasmian berlanjut, situasi ini mungkin tidak akan terjadi. Tidak, aku tidak tahu. Seorang tetua tampak panik, mengangkat kepalanya dan menjawab dengan gemetar. Sebagai tetua dalam dari Sekte Xuantian, dia belum pernah melihat guru Xuantian begitu marah selama beberapa dekade, bahkan jawabannya pun bernada cemas. Aku tidak tahu. Bolehkah aku tidak tahu? Ketika Xuantian menghadapi tetua ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara lebih keras. Suaranya sangat dingin hingga mencekik. Pada saat ini, bahkan sebelum kekuatan tempur ditampilkan, aura yang dipancarkan Xuantian sudah membuat orang bergidik. Aku akan melihat apakah ada di antara mereka yang kehilangan energi aslinya. Aku akan mengetahuinya hanya dengan sekali percobaan. Guru yang menderita segera berkata, dan meraih pergelangan tangan tetua itu, dan jejak energi sejati dengan cepat dimobilisasi dan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tertawa. Namun, saat Master Misteri mengambil tindakan, Zhang Lingtian di sisi lain tiba-tiba melompat dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kejauhan. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia tidak pernah berpikir untuk mendeteksi esensi sebenarnya sebelumnya. Jadi ketika dia memikirkan kekurangan fatal ini, dia segera menggunakan kekuatan senjata ajaib untuk melarikan diri terlebih dahulu dengan hati nurani yang bersalah. Lin Nan, aku pasti akan membiarkanmu mati. Zhang Lingtian benar-benar memindahkan semua kebenciannya kepada Lin Nan saat ini, dan meledak dengan teriakan dingin saat tubuhnya masih di udara. Namun, Lin Nan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Zhang Lingtian saat ini. Karena saat susunan pembasmian diaktifkan, pikirannya jelas sedikit melonjak. Peluang. Ternyata ini adalah peluang untuk terobosan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Saat ini, dia tidak lagi memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, dan kesadaran spiritualnya telah menyebar. Di seluruh rangkaian pembasmian, angin kencang muncul dari segala arah, dan mengandung kekuatan sobek yang kuat, seolah ingin menghancurkan semua yang terkandung di dalamnya. Sial, kamu tidak bermain seperti ini. Di seberang Lin Nan, kultivator muda itu tiba-tiba berteriak keras. Karena Zhang Lingtian mengaktifkan susunan pembasmian dengan tujuan membasmi Lin Nan, tetapi kultivator muda ini terlibat di dalamnya, yang memang agak menyedihkan. Cek cek cek, Lin Nan membiarkan angin kencang melewatinya tanpa panik sama sekali, tapi ternyata Cui Er tenang. Dia memang sering melihat hal semacam ini. Dibandingkan dengan benua dewa, yang penuh dengan misteri hukum, serangan tingkat ini bahkan bukanlah ancaman baginya. Dia tidak memilih untuk menerobos alam. Dalam barisan pembasmian, jika terobosan itu berhasil, niscaya itu berarti nyawanya terancam. Tertawa, dia memutar pergelangan tangannya sedikit, dan Dewa Jarum Dinghai secara ajaib muncul di tangannya. Hanya berdasarkan levelnya, dia tidak dapat menembus formasi pembasmian, tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan yang bahkan lebih kuat dari puncak mendiang inti emas. Ledakan. Dalam sekejap,
Lin Nan mengerahkan seluruh energi aslinya dan menuangkan semuanya ke dalam jarum ilahi Ding Hai. Ding Hai Shenzhen merasa seperti disambar petir, meledak dengan energi yang kuat dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Berikan padaku, pecahkan. Jarum ilahi Ding Hai, yang awalnya berwarna hitam seluruhnya, meledak dengan cahaya kemasan yang kuat. Lin Nan memegang tongkat di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tempat. Matanya memancarkan cahaya gemetar, dan dia membuka mulutnya dan berteriak dengan dingin. Ledakan. Mengikuti suaranya, Ding Hai Shenzhen terkena pukulan keras di aliran terdalam dari formasi pembasmian. Raungan bizet yang lebih keras tiba-tiba meledak. Klik, klik, klik. Serangkaian suara pecah juga muncul di telinga semua orang, dan suara yang tajam menyentuh hati semua orang. Oh tidak, bagaimana mungkin? Setelah melihat pemandangan ini, mata Sui Fei benar-benar membulat, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia menatap Lin Nan di platform batu dengan ekspresi terkejut. Formasi pembasmian adalah formasi yang hampir tak terkalahkan dan maju di tahap inti emas. Lin Nan dapat menghancurkannya dengan mudah hanya dengan satu tongkat. Lin Nan, kamu menggunakan narkoboy. Beruang hitam juga benar-benar terpana dengan tindakan Lin Nan. Dia bahkan tergagap dan bergumam ketika tubuh Lin Nan keluar dari barisan pembasmian. Susunan pembasmian dipecah dengan kekerasan, dan gelombang kejut energi yang dihasilkan dengan cepat memenuhi sekeliling dengan platform batu sebagai pusatnya. Orang-orang di alam Suantian dan kesengsaraan hampir tidak bisa berdiri teguh, tetapi para kultivator yang menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka juga tidak kebal. Bang bang bang. Dalam sekejap, orang-orang ini terlempar oleh energi yang keras dan kuat, bahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Ini tidak mungkin. Ekspresi Suantian dan beruang hitam serupa. Setelah merasakan energi tirani ini, mereka langsung terbatuk kering. Kecakapan tempur Lin Nan telah sepenuhnya menumbangkan persepsi semua orang. Bahkan pada saat ini, Suantian tidak yakin apakah dia adalah lawan Lin Nan. Tertawa. Namun, ketika semua orang tertarik dengan kecakapan bertarung Lin Nan, di tengah barisan pembasmian, kultivator muda itu juga naik ke langit tanpa bekas luka. Sekte jahat. Lampu merah baru saja melayang dari tubuh kultivator muda itu, dan segera menarik perhatian guru Suantian dan guru kesengsaraan. Terutama Tuan Suantian, kelopak matanya sedikit bergerak, dia telah menemukan identitas kultivator muda ini. Apakah ini cara yang benar untuk sebuah keluarga terkenal? Tidak lebih dari itu. Tertawa, tubuh kultivator muda itu melayang di udara. Setelah mengatakan sesuatu dengan sedikit senyuman, dia segera membuat sedikit senyuman di sudut mulutnya dan berkata dengan nada menghina. Tepat ketika Suantian hendak mengatakan sesuatu, kultivator muda dari sekte jahat itu langsung turun dari udara, mengangkat cakarnya dengan satu tangan, dan meraihnya. Hati-hati, guru kesengsaraan telah memperhatikan penggarap sekte jahat ini. Setelah menemukan tatapan jahat di matanya, dia segera mengingatkannya. Bang, namun, kata-katanya masih terlambat satu langkah, karena kecepatan penggarap sekte jahat telah mencapai titik ekstrim. Serangkaian bayangan diseret ke belakangnya, dan sebuah cakar ditempatkan pada dantian Suantian di tempat. Cek, namun, pada saat ini, semua orang tercengang. Suantian benar-benar terkena, dan esensi sejati dalam dantiannya dengan cepat dilahap oleh praktisi muda tersebut. 1030